Pohonnya gede banget teman-teman. Pohon apa teman-teman? Hai teman-teman, selamat pagi dari belahan bumi utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dimanapun teman-teman berada senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, pagi ini sehabis hujan saya akan mengajak kalian untuk kita mengecek pekarangan rumah ya teman-teman. Barangkali ada ranting-ranting yang berjatuhan karena hujan dan agak berangin pagi tadi ya. Makanya kita akan teman-teman, mengecek atau keliling-keliling pekarangan saja ya teman-teman. Nah, kebetulan saya melewati sebuah pohon. Ada barangkali yang tahu ini buah dari pohon apa teman-teman? Ini adalah kacang walnut atau pohon walnut. Untuk lebih dekatnya seperti ini teman-teman. Ini adalah kacang walnut. Ya mirip-mirip kemiri kalau di kita ya teman-teman. Jadi ini kulit buah terluar keras dan nanti ada cangkangnya. Jadi kalau kita ingin menikmati kacangnya harus memecahkan cangkangnya. Cangkangnya hard shell atau cangkang keras gitu teman-teman. Jadi biasanya saya pakai alat khusus untuk memecahkan cangkangnya ya kalau saya mau memanen kacangnya. Ini siklus berbuahnya, kalau walnut itu setiap 2 tahun sekali teman-teman. Jadi tidak setiap tahun ya. Buahnya ranum sekali. Ini jenis walnut yang hitam teman-teman. Kan ada 2 macam ya walnut, ada walnut putih, ada walnut hitam. Kalau yang walnut putih itu lebih mudah kita memisahkan antara kulit buah atau cangkang dengan kacangnya ya. Kalau ini agak sulit teman-teman kalau walnut hitam. Tapi untuk walnut hitam sendiri menurut saya jauh lebih gurih daripada walnut yang putih ya. Nah, ini. Jadi berbuah itu setiap berbuah satu teman-teman, satu tangkai gitu ada isi 4 atau 5 gini ya. Mirip teman-teman, mirip kelapa ya. Saya nggak tahu kalau kemiri seperti ini apa enggak. Nah, ini banyak banget, dahannya sampai mentelung. Teman-teman tahu apa istilah mentelung? Mentelung itu seperti mau patah gitu karena kebanyakan buah. Untuk pohon walnut sendiri kita punya banyak karena memang tidak usah ditanam teman-teman di sini itu ya. Kadang kalau buahnya nggak dipanen dan jatuh ke tanah nanti akan tumbuh tanaman baru. Tuh, batang walnut. Ini batangnya baru berumur berapa ya? 12-an tahun kalau nggak salah teman-teman ya. Batang walnut. Kalau sudah besar bisa untuk furniture karena seratnya itu cantik sekali. Untuk walnut sendiri itu juga walnut. Nah, ini juga batang walnut, lurus banget teman-teman. Makanya cocok untuk furniture kalau yang sudah berusia ya. Ini masih muda, itu juga walnut. Nah, kita punya pohon walnut yang besar sekali puluhan tahun di sana itu. Di belakang mobil itu yang sudah usianya puluhan tahun, makanya batangnya juga gede-gede banget teman-teman. Jadi seperti itu. Kadang saya juga memanen untuk saya ambil kacangnya. Enak untuk buat teman-teman, untuk membuat roti walnut, kadang zucchini walnut bread gitu ya. Jadi kita nggak usah
beli walnut di pasar, karena harga walnut juga mahal kalau di pasar, kita harus beli gitu. Nah, kalau yang di sini juga lumayan juga buahnya teman-teman, kita lihat ya. Tapi ini karena terlalu rendah, mau saya trim atau kita potongin saja, biar kalau kita memotongi rumputnya tidak tidak mengganggu kepala. Tuh banyak walnut. Ini kemarin sama DOT, petugas apa teman-teman, petugas dari Kauni pemerintah yang merawat jalan desa seperti ini dirapikan ya, makanya itu dipotong, dipragas gitu, biar kalau ada kendaraan lewat nggak nyangkut-nyangkut. Nah, ini walnut. Di hutan belakang sana juga banyak sekali tanaman walnut, yaitu tadi kita nggak usah menanam dan tumbuh liar sendiri teman-teman. Sepertinya masih bersih di sini ya, masih nggak ada dahan atau ranting yang jatuh karena hujan ataupun karena badai. So far good. Ini masih bersih karena beberapa hari kemarin barusan dipotongin sama suami saya rumputnya teman-teman, jadi biar tetap kelihatan rapi dan cantik gitu loh. Itu tetangga kita ada kelihatan gudang atau kandang sapinya. Kalau kesini kita bisa ke belakang sana, kebun belakang, tapi kita nggak ke sana teman-teman karena baru hujan. Saya takutnya banyak nyamuk. Hujan terus panas gitu, barangkali banyak jamur juga kalau kita mau sekedar ngecek. Kita ngecek ke hutan belakang ya, seperti ini teman-teman. So far ya, kita balik aja, belum ada mataharinya, baru sudah pukul 10, mataharinya tertutup awan. Ini apa, ranum banget. Oh, ini bird cherry teman-teman, bird cherry liar, bird cherry. Suka kesleo kalau ngomong bahasa Inggris. Kita coba mengecek pohon walnut yang besar, yang umurnya sudah puluhan tahun di halaman samping sana ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya ajak teman-teman untuk ngepik tanah tetangga teman-teman di sebelah jalan ini, karena banyak banget wildflowers atau bunga liarnya. Tuh, banyak sekali bunga liar yang cantik-cantik di sini. Clover, terus itu ada apa teman-teman? Tuh, apa, black eye Susan probably. Ini ada banyak milkweed. Milkweed itu seperti halnya pohon tintir kalau di kita ya teman-teman, pohon tintir. Jadi bisa digunakan untuk tanaman obat. Kalau kita ada tergores atau kena peso, kita patahkan ini saja, nanti ada susunya teman-teman, ada milknya. Itu yang bisa kita oles di tempat dimana kita tergores ya, dan akan menutup perlahan-lahan. Ini milik tetangga saya. Kita nggak usah masuk-masuk teman-teman, jangan masuk kebun tetangga.
Saya ajak teman-teman untuk kita ke halaman yang samping sana saja. Kita melihat seperti apa walnutnya yang berumur sudah puluhan tahun itu ya. Enaknya kalau hidup di desa seperti ini, so peaceful teman-teman ya. Bagi saya hidup di sini itu ya betah ya, karena as a family atau sudah berkeluarga bisa menghindarkan diri dari gosip-gosip, ataupun kalau kita sukanya gemarnya rasan-rasan kalau istilahnya. Di sini jauh dari tetangga, jauh dari teman, jauh dari saudara gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada teman rasan-rasan. Nilai plusnya di samping tentu saja ya peaceful ya, damai. Nah ini yang empat itu adalah walnut yang sudah berumur puluhan tahun teman-teman. Ini adalah tanaman black locust, ada seperti petainya, ini adalah black locust. Ini petainya nanti ada kacangnya teman-teman, dan kacangnya saat musim gugur atau menjelang musim gugur itu biasanya akan berjatuhan. Nah, berjatuhan di tanah selama musim dingin bisa untuk stok makan para rusa biasanya. Kenapa rusa saat musim dingin lebih banyak di halaman kita? Ya karena di halaman kita banyak stok makan buat mereka dari pohon lokus atau kacang lokus. Ini teman-teman udah gede banget. Saya nggak tahu ini umur berapa tahun, karena waktu kita beli tanahnya sudah ada pohonnya lebih dari 50 tahun. Pohonnya gede banget, umur sudah puluhan tahun ini. Teman-teman, barangkali itu saja yang bisa saya share dari belahan bumi utara, khususnya Iowa untuk pagi ini. Semoga apa yang saya share bisa menghibur sekaligus bermanfaat bagi teman-teman dimanapun kalian berada. Salam damai, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini nyamuknya udah banyak loh teman-teman.